Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih tanpa pandang kasih, Tuhan yang maha penyayang tanpa pandang sayang, yang memberikan kita rahmat dan hidayahnya, yang salah satunya ialah rahmat dan hidayahnya yang berupa kesehatan sehingga saya dapat berdiri pada kesempatan. Sholawat berbingkikan salam tak luput pula kita panjatkan kepada the face of the Batman, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang menjadi teladan bagi seluruh manusia, sosok yang membawa kita dari arah kegelapan menuju arah yang terang menyerang seperti sekarang. Gunda yang saya muliakan serta hadirin yang berbahagia. Ada 3 perintah serangkai dalam Al-Quran. Menurut para ulama, apabila yang satu tidak dikerjakan, maka yang satunya tidak akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari ketiga perintah serangkai tersebut ialah Anis kurli wali walidayya, berterima kasihlah kepada Allah dan jangan pula berterima kasih pula kepada kedua orang tua. Orang tua yang saya maksud adalah bapak dan ibu kita. Hadirin yang berbahagia, mari kita mengingat betapa besar jasa orang tua. Mulai dari hadirnya sosok ibu yang biasa kita sebut nama ibu, dan apapun panggilan kesayangan Anda terhadap sosok yang 9 bulan kita berada dalam rahimnya, yang 9 bulan kita menghisap darahnya, yang 9 bulan kita membuat seorang ibu sakit, berjalan sakit, duduk tidak enak, bahkan tidur pun tiada nyenyak. Dan saat kita ingin lahir di muka bumi ini, seorang ibu mempertaruhkan antara hidup dan matinya untuk melahirkan kita. Air mata, keringat, dan darah bersatu menjadi satu mengiringi kelahiran. Senantiasa memuliakan mereka. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan suatu ceramah singkat yang berjudul Cara Memuliakan Kedua Orang Tua Kita. Hadirin yang saya muliakan, adapun cara-cara untuk berbakti terhadap mereka ialah: yang pertama, beradab saat berbicara kepada kedua orang tua. Beradab yang saya maksud dalam hal ini ialah berbicara dengan sopan, penuh lemah lembut dan kasih sayang, tidak membentak kedua orang tua, serta tidak memotong pembicaraan mereka saat mereka mulai berbicara. Cara yang kedua ialah senantiasa membantu pekerjaan orang tua. Kita sebagai seorang anak harus sadar bahwa semakin hari orang tua kita semakin tua, sehingga mereka sudah tidak mampu lagi untuk mengurusi semua pekerjaan yang ada di rumah. Kita sebagai seorang anak sudah selayaknya untuk peka terhadap hal itu. Sebaiknya kita membantu mereka seperti mencuci piring, menyetrika, dan lain sebagainya. Cara yang ketiga ialah selalu bermusyawarah terhadap kedua orang tua kita. Saat ingin mengambil keputusan, sebaiknya kita mengajukan pendapat kita terhadap orang tua, agar orang tua merasa dihormati oleh anaknya. Dan sebaiknya kita tidak berlaku sok tahu di depan orang tua, tidak berlaku seenaknya di depan mereka, dan senantiasa meminta pendapat kedua orang tua kita. Hadirin yang berbahagia, tapi saat orang tua kita sudah tidak ada di muka bumi ini, sudah hilangkah tanggung jawab kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Ada satu kisah yang mengatakan bahwa pada saat itu ada sahabat Rasulullah yang datang kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibu saya sudah tiada. Sudah lepaskah tanggung jawab saya terhadap kedua orang tua saya?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tidak, masih ada 3 perintah bertanggung jawab berbakti kepada kedua orang tua yang harus kamu laksanakan. Perintah yang satu, mengiringi kelahiran kita. Dan saat kita lahir, selangkah 2 langkah kita mulai bisa berjalan. Dan pada saat langkah keempat kita terjatuh,
Bahkan wahai anakku, maafkan ibu nak, ibu tak sengaja lalai terhadapmu, ibu tak sengaja lalai menjagamu. Hanya karena ibu lalai dalam menjaga dia sampai selesai. Dan sekarang, sudah berapa kali kita lalai terhadap seorang ibu? Sudah berapa kali kita meneteskan air mata seorang ibu? Dan saat kita mulai bersekolah, sosok pria gagah dan tampan bernama ayah bekerja siang dan malam, bekerja banting tulang peras keringat untuk menghidupi kita. Bahkan dia rela dihardik orang lain, dia rela dibentak orang lain agar anaknya bisa punya sepatu baru sama seperti sepatu anak orang, agar anaknya bisa punya seragam baru sama seperti seragam orang lain. Bahkan ayah rela malu untuk berhutang untuk anaknya agar kelak kita bisa menjadi orang yang sukses. Seolah-olah seorang ayah mengatakan bahwa biarkanlah ayahmu ini kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala, agar kelak kau bisa menjadi orang yang lebih baik dari ayah. Dan sekarang sudah berapa kali kita menghardik seorang ayah? Sudah berapa kali kita lalai dalam perintahnya? Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memuliakan sosok ayah dan ibu. Dalam ada hadis yang mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Wa suhtullahi fi suhdil walidain. Murka Allah ada pada murka kedua orang tua.